guys, perkenalkan nama saya Novita Sari Sinaga dengan NPM 2101101184. Di video kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi model pengambilan keputusan. Ikuti terus videonya ya guys. Klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Robert Despeth. Yang pertama, model matematika. Model matematika ini menggunakan teknik seperti misalnya linear programming atau linear and dynamic programming, teori jaringan kerja atau network theory, dan sebagainya. Komputer dapat digunakan, begitu pula halnya dengan kalkulator, dapat juga digunakan tetapi hanya sebagai alat bantu perhitungan saja, bukan sebagai simulator atau tiruan yang memegang peranan penting. Dengan demikian, faktor matematika tetap merupakan faktor penentu yang memegang peranan utama dalam penyelesaian, dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan. Contohnya, dalam mekanisme regrouping, pengambilan keputusan matematik sangat tepat digunakan untuk menentukan dilakukan regrouping atau penggabungan sekolah atau tidak perlu dilakukannya regrouping sekolah. Menggunakan penghitungan matematis, misalnya daya tampung SD sederajat yang ada pada tingkat desa, jumlah kapasitas ruang kelas yang ada pada satu desa, yaitu DT sama dengan X 100%. Jumlah anak usia sekolah 7-14 tahun. Jika hasil lebih besar dari 100, maka ruang kelas lebih banyak atau indikasi perlunya regrouping. Jika hasil lebih kecil dari 100, maka terdapat kekurangan kapasitas atau indikasi satu SD tetap dikembangkan. Nah, yang kedua, model simulasi komputer. Model simulasi komputer berarti pengambilan keputusan dengan menggunakan peralatan komputer untuk keperluan rancangan bangun yang mampu menirukan apa-apa yang dilakukan oleh organisasi. Model ini digunakan karena banyaknya variabel yang mempengaruhi suatu keputusan, sehingga apabila dilakukan secara manual akan banyak menyita waktu dan biaya. Selanjutnya, model permainan operasional. Manusia dapat berperan apa saja dalam suatu model. Misalnya, dapat berperan sebagai perancang 9 desainer, dapat juga berperan sebagai pemakai, pemberi data, tetapi dalam model permainan operasional ini, manusia berperan sebagai elemen atau unsur. Di sini, manusia digunakan atau dijadikan objek yang harus mengambil keputusan. Informasi diperoleh dari komputer atau video games, jadi komputer atau video games menyajikan masalah, kemudian manusia itu yang harus mampu menyelesaikan masalah. Selanjutnya, model verbal. Model verbal adalah model pengambilan keputusan berdasarkan analogi yang lebih bersifat bukan kuantitatif. Anthony Down memberikan contoh model verbal yang berupa atau menyangkut birokrasi. Down memandang birokrasi sebagai organisasi yang memiliki 4 ciri sebagai berikut. Yang pertama, birokrasi mempunyai lingkungan yang cukup luas, di mana peringkat tertinggi hanya mengetahui kurang dari setengah dari seluruh anggotanya secara pribadi. Ini berarti bahwa birokrasi itu menghadapi masalah administratif substansial. Yang kedua, bagian terbesar dari anggotanya adalah karyawan penuh atau full-timers yang sangat menguntungkan daripada kesempatan kerja dan gajinya pada organisasi itu. Itu berarti bahwa pada anggotanya sangat terikat pada pekerjaannya. Yang ketiga, upahnya, kenaikan pangkatnya, dan sebagainya itu sangat tergantung pada prestasinya dalam organisasi itu atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Yang keempat, sebagian dari hasil itu secara tidak langsung dinilai dalam pasaran. Prestasi kerja para anggota atau karyawan secara tidak langsung juga ikut menentukan pasaran hasil organisasinya atau perusahaannya. Selanjutnya, model fisik. Model ini merupakan serangkaian keputusan dalam program-program pembangunan dan pengembangan yang cukup kompleks. Bagian-bagian mana yang dapat dilakukan secara serentak, dalam arti tidak usah beruntun, dan bagian-bagian mana yang harus beruntun, menunggu bagian tertentu harus selesai lebih dulu baru dapat mengerjakan bagian berikutnya. Ini lebih merupakan tugas dan pengambilan keputusan seorang insinyur daripada policy maker. Contohnya, sebuah proyek peneliti dirancang 107 hari.
dikerjakan di bawah koordinasi 4 orang tenaga dalam nilai proyek Rp83 juta. Maka, untuk menyelesaikan proyek tersebut, maka seorang perencana proyek perlu membuat kerangka acuan kerja dari proyek penelitian tersebut, serta membuat network planning dengan menentukan kegiatan pendahulu serta kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat mengikutinya sehingga sampai pada tujuan yang ditetapkan dengan waktu penyelesaian proyek yang cukup. Nah, yang selanjutnya menurut Welch and Kammer, yaitu yang pertama, model pohon keputusan. Model pohon keputusan ini biasanya dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam proyek yang sedang ditangani. Selanjutnya, Welch dan Conner memberikan definisi mengenai pohon keputusan, yaitu decision tree sebagai berikut. Decision tree is a simple diagram showing the possible consequences of alternative decisions. The tree includes the decision needs, change modes, phase of for each combination, and the probabilities of each event. Ada 4 komponen dari keputusan, yaitu yang pertama simpul keputusan, simpul kesempatan, hasil dari kombinasi, dan kemungkinan-kemungkinan akibat dari setiap peristiwa yang terjadi. Hal yang kiranya penting dalam model pengambilan keputusan ini adalah pengambilan keputusan itu haruslah secara aktif memilih dan mempertimbangkannya betul-betul alternatif mana yang akan dijadikan keputusan. Adapun langkah-langkah yang sekiranya perlu dilakukan secara berturut-turut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan identifikasi jaringan hubungan komponen-komponen yang ada yang secara bersama-sama membentuk masalah tertentu yang nantinya harus dipecahkan melalui diagram keputusan. Masalah tertentu inilah yang merupakan masalah utama. Yang kedua, masalah utama itu kemudian dirinci ke dalam masalah yang lebih kecil. Yang ketiga, masalah yang sudah mulai terinci itu kemudian dirinci lagi ke dalam masalah yang lebih kecil lagi atau terinci lagi. Begitu seterusnya sehingga merupakan diagram pohon yang bercabang-cabang. Itulah sebabnya mengapa keputusan atau proses pengambilan keputusan yang dilakukan semacam itu dinamakan diagram pohon. Selanjutnya, model kurva indiferen. Ada juga pengambilan keputusan yang membentukkan penilaian yang lebih bersifat subjektif. Model yang kiranya cocok untuk keputusan yang demikian ini menggunakan analisis kurva indiferen, kurva kemanfaatan dan preferensi. Untuk membuat gambaran yang lebih jelas, kiranya perlu diberikan keterangan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kurva indiferen, bagaimana sifatnya dan cirinya. Kurva indiferen atau indifferent curve merupakan kurva atau berbentuk garis di mana setiap titik yang berada pada garis kurva tersebut mempunyai tingkat kepuasan atau kemanfaatan yang sama. Misalnya, penggunaan barang A dan B meskipun kombinasi jumlah masing-masing berbeda, namun apabila semuanya itu berada pada titik kurva indiferen, kepuasannya sama. Kurva indiferen mempunyai 4 ciri penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurva indiferen membentuk lereng atau slope yang negatif. Kemiringan yang negatif menunjukkan fakta atau asumsi bahwa satu komoditas dapat diganti dengan komoditas lainnya. Sedemikian rupa sehingga konsumen mempunyai tingkat kepuasan yang tetap sama. 2. Jika ada kurva indiferen dalam suatu keadaan atau lingkungan, maka keduanya tidak akan saling berpotongan. Yang ketiga, hasil yang diperoleh dari asumsi ialah bahwa kurva indiferen ditarik melalui setiap titik sehingga membentuk garis kurva. Yang keempat, kurva indiferen dibutuhkan bagi pengorbanan tertentu untuk mendapatkan kepuasan yang optimal. Contohnya, model kurva indiferen. Masalah presentasi belajar siswa pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor minat dan motivasi serta kemauan atau ability dan kemampuan atau willingness. Nah, yang terakhir, model simulasi komputer. Menurut model ini, pengambilan keputusan diperlukan rancang bangun atau desain yang biasanya menggunakan komputer yang menirukan apa-apa yang dilakukan oleh organisasi. Banyak variabel yang dapat dijadikan model, namun biasanya sulit untuk dapat mengukur dengan tepat masing-masing variabel independen.
Apakah ada hubungan dan pengaruh terhadap variabel independen? Kalau ada, berapa besarnya? Dengan menggunakan komputer, hal ini lebih mudah, lebih dihitung dan diketahui berapa besarnya pengaruh variabel terhadap independen. Sebab dengan menggunakan bantuan komputer, jangkauan pikiran atau forecastingnya dan pemikirannya secara operasional menjadi lebih luas dan panjang, serta mampu memecahkan permasalahan yang kompleks. Contohnya, pembuatan keputusan dalam menentukan pemenang pilkada biasanya dilakukan melalui proses quick count, di mana polling diperoleh melalui perhitungan cepat, dengan mengambil beberapa sampel yang dapat mewakili karakter dari keseluruhan populasi yang menjadi pemilih. Perhitungan cepat ini biasanya menggunakan media komputer yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dibandingkan media lainnya.